Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A Hukum Asuransi akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip asuransi. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Jacinda 22 10.012, Zahra 22 10.013, Racelia 22 10.014, dan saya sendiri, Meisya 22 10.020. Sebelum membahas prinsip-prinsip asuransi, kita harus mengetahui dulu apa itu perjanjian asuransi. Jadi, perjanjian asuransi ialah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian khusus asuransi, maka selain adanya asas-asas hukum seperti perjanjian umumnya, perjanjian asuransi juga harus menerapkan prinsip-prinsip perjanjian asuransi. Prinsip-prinsip itu adalah insurable interest, utmost good faith, indemnity principle, subrogation principle, contribution principle, causalitate principle, dan follow of fortune. Yang pertama, ada insurable interest atau prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila tertanggung akan menderita kerugian keuangan atau finansial seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan atau finansial ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau kepentingannya. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan, dan terbukti bahwa tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi. Prinsip ini dapat dijabarkan dalam pasal 250 KUHD, yaitu apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungjawabkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Lalu ada juga pada pasal 268 KUHD tentang syarat-syarat kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu mempunyai pengertian yang sempit karena harus dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ada kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan keuangan. Kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya jiwa, anak, istri, dan lain-lain. Yang kedua, ada utmost good faith atau prinsip itikat baik yang teramat baik. Prinsip utmost good faith sering pula dipadankan dengan kalimat kejujuran yang sempurna. Pelaksanaan prinsip ini membebankan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat para pihak menyetujui kontrak tersebut, pada saat perpanjangan kontrak asuransi, pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu. Prinsip ini pun berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu menjelaskan resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti. Prinsip ini sangat menjadi penting karena secara umum tertanggung mengetahui lebih lengkap objek yang akan diasuransikan dibandingkan dengan penanggung, dan perhitungan besarnya premi sangat dipengaruhi oleh beban resiko. Dalam perjanjian asuransi, banyak pasal-pasal yang dapat disimpulkan mengandung unsur itikat baik. Pasal-pasal itu antara lain pasal 251, 252, 276, dan 277 KUHD. Tetapi yang paling populer adalah pasal 251 KUHD yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam pasal 251 KUHD tersebut, asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Indemnity principle atau prinsip keseimbangan, memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya, sesaat sebelum terjadinya kerugian. Asuransi, sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal 246 KUHD, merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung.
Keseimbangan yang demikianlah dinamakan prinsip keseimbangan atau indemnity principle. Namun, yang perlu diperhatikan adalah mengenai berlakunya asas indemnitas ini hanya dalam asuransi kerugian saja, dan tidak berlaku dalam asuransi sejumlah uang. Hal ini karena dalam asuransi sejumlah uang, ganti rugi tidak diseimbangkan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita. Akan tetapi, uang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi. Dasarnya, karena pada asuransi, sejumlah uang kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang. Apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung. Setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian, tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang dideritanya. Selanjutnya ada subrogation principle atau prinsip subrogasi. Pasal 284 KUHD. Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut. Dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan kerugian, setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Selanjutnya ada prinsip kontribusi. Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian yang dideritanya oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada ansuransi berganda atau double ansuransi sebagai dimaksud dalam pasal 278 KUHD yang mengatakan, apabila dalam satu-satunya polis meskipun pada hari-hari yang berlainan oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggung yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama menurut keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menangani polis tadi memikul hanya harga yang sebenarnya dipertanggungkan. Ketanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan ansurans. Namun, bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Selanjutnya ada kontribusi dalam reasuransi. Yang pertama itu, kontribusi atau saling menanggung ini pada hakikatnya bukan hanya berlaku dalam hal asuransi, melainkan juga berlaku dalam hal reasuransi. Yang kedua, hubungan mendasar antara penanggung pertama dan penanggung ulit. Yang ketiga itu ada ganti kerugian yang juga menganut ketentuan tolak ukur ganti kerugian dan ketentuan lainnya yang telah dijelaskan. Selanjutnya ada pembagian risiko. Yang pertama itu asuransi membagikan beban iklim. Yang kedua, koasuransi sesuai saham atau pernyataan. Yang ketiga, asuransi para pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada kontribusi harga. Dalam hal asuransi di bawah harga kontribusi dilaksanakan antara penanggung dan tertanggung, sebab dalam hal ini tertanggung dianggap ikut serta menanggung sebagian risiko atas kepentingan yang dipertanggungkan. Sedangkan dalam hal asuransi, kontribusi dilaksanakan antara penanggung pertama dan pihak penanggung ulang. Lalu selanjutnya ada causality principle atau causal proxima principle yang berarti prinsip sebab akibat. Dalam prinsip ini, apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Terdapat prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien, yaitu unbroken chain of events, yang merupakan suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus.
Namun, bagaimana jika sebab terhadap terjadinya kerugian itu melibatkan banyak peristiwa? Banyak peristiwa tentu akan mempersulit untuk menentukan mana yang menjadi sebab timbulnya kerugian, sehingga akan sulit menentukan apakah menjadi tanggung jawab penanggung atau bukan. Ada 3 pendapat untuk menentukan tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar penanggung bertanggung jawab atau tidak, yaitu yang pertama adalah causa prima, yang berarti sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terdekat kepada kerugian itu. Yang kedua, ada condition sine qua non, yang berarti tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan akan melenyapkan kerugian itu. Dengan kata lain, ialah tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai condition sine qua non terhadap kerugian itu. Dan yang terakhir adalah causa remota, yaitu peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Dengan demikian, berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penanggung. Akan tetapi tidak semua sebab dapat menjadi tanggungan penanggung, kecuali kalau polis dengan klausul all risks, yaitu polis yang menanggung semua risiko. Dalam hal ini juga terdapat pengecualian, yaitu apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung, seperti diatur dalam pasal 276 dan 249 KUHD. Lalu, prinsip yang terakhir adalah follow of the fortune of the ceding company atau prinsip mengikuti keberuntungan penanggung pertama. Prinsip ini tidak boleh diartikan secara luas dan tanpa batas tanggung. Dalam hal ini, reasuransi hanya terbatas pada klaim yang sah dan wajib dibayar oleh penanggung pertama sesuai dengan jumlah kerugian sebenarnya. Sekalipun berdasarkan teori maupun praktik, penanggung ulang dapat diminta persetujuannya untuk menyetujui penyelesaian klaim atas dasar kompromi. Jadi, penanggung pertama harus mempunyai argumentasi dan pertimbangan komersial bahwa kebijaksanaan itu berlandaskan pada perhitungan untung rugi demi kepentingan bersama. Selanjutnya, kasus tentang pelanggaran prinsip etikat baik dalam perjanjian asuransi PT Asuransi Jiwasraya Padang. Kasus pelanggaran prinsip etikat baik dalam perjanjian asuransi di PT Asuransi Jiwasraya Cabang Padang melibatkan 2 tertanggung, yaitu Eviza dan Erwin. Eviza mendatangani perjanjian asuransi jiwa dengan masa asuransi 10 tahun. Namun pada bulan kedua setelah perjanjian, Eviza meninggal dunia dan ahli warisnya mengajukan klaim. Investigasi yang dilakukan oleh pihak asuransi menemukan bahwa Eviza memiliki riwayat kanker payudara stadium 4 yang tidak diungkapkan saat pengisian surat keterangan kesehatan. Akibatnya, klaim tersebut ditolak karena dianggap melanggar prinsip etikat baik. Kasus serupa terjadi pada Erwin yang menandatangani perjanjian asuransi jiwa dengan masa asuransi 15 tahun. Erwin meninggal dunia pada bulan ke-8 dan ahli warisnya juga mengajukan klaim. Namun, investigasi menunjukkan bahwa Erwin menyembunyikan riwayat penyakit jantung saat membuat perjanjian, seperti halnya dengan kasus Eviza. Klaim Erwin pun ditolak dengan alasan yang sama. Kedua kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam perjanjian asuransi untuk menjaga kepercayaan antara tertanggung dan penanggung. Selanjutnya ada analisis kasus. Yang pertama itu ada internal. Foto internal dalam perusahaan asuransi terkait dengan pelanggaran prinsip etikat baik oleh agen asuransi yang lebih fokus pada penjualan dan komisi daripada memberikan penjelasan yang jujur dan lengkap kepada calon tertanggung. Penjelasan yang tidak jelas dapat menyebabkan sengketa antara perusahaan dan pengguna jasa asuransi. Oleh karena itu, konsumen perlu teliti dalam memahami polis asuransi dan menyampaikan informasi secara akurat. Berbeda dengan agen, underwriter bertugas untuk menilai risiko berdasarkan laporan dari agen, sehingga memiliki kemungkinan kecil untuk melanggar prinsip etikat baik. Selanjutnya ada analisis kasus eksternal. Yang pertama ada misrepresentation, tertanggung memberikan pernyataan atau keterangan yang keliru atau tidak benar yang biasanya ketika merespon pertanyaan dari penanggung. Yang kedua ada concealment, kesengajaan tertanggung untuk tidak mengungkapkan atau menginformasikan suatu fakta material dengan maksud untuk menyembunyikan. Lalu yang ketiga ada non-disclosure. Tertanggung tidak mengungkapkan suatu informasi atau fakta yang disebabkan oleh anggapan tertanggung bahwa fakta tersebut tidak penting. Yang keempat ada moral hazard. Terdapatnya moral hazard dari tertanggung yang dapat merugikan penanggung berupa kecurangan dan tidak jujur dalam pengisian data tertanggung. Terakhir, kurang memahami polis asuransi. Dalam hal ini, tertanggung sebagai pengguna jasa asuransi jika kurang berhati-hati dan kurang memahami isi dari polis asuransi. Selanjutnya, saran.
Penanggung perusahaan asuransi memberikan follow-up kepada agen tentang pemahaman produk yang ditawarkan kepada calon tertanggung agar agen tidak melakukan kesalahan dalam memberikan keterangan dan penjelasan kepada calon tertanggung. Pada saat agen melakukan prospek dan penawaran produk asuransi kepada tertanggung, disarankan adanya rekaman suara saat itu, supaya dapat menjadi bukti akurat penanggung jika terjadi kesalahan, baik dari agen ataupun tertanggung. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya saling menyalahkan antara kedua pihak. Bagi calon tertanggung yang mempunyai riwayat penyakit sebelum masuk asuransi namun tetap berkeinginan dipertanggungan jiwanya, maka calon tertanggung dapat melakukan pemeriksaan kesehatan atau medikal yang dipersyaratkan oleh penanggung. Apabila hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan bahwa calon tertanggung diterima, maka terdapat premi tambahan yang harus dibayar oleh tertanggung. Jika tertanggung setuju melakukan pembayaran premi beserta premi tambahan, maka asuransi dapat berjalan dan polis akan diterbitkan oleh penanggung. Jika tertanggung yang diterima melalui pemeriksaan kesehatan tersebut meninggal dunia dalam masa asuransi karena suatu penyakit, maka penanggung berkewajiban membayar klaim asuransi tanpa harus melakukan penelitian klaim. Dengan demikian, dari materi ini dapat kami simpulkan bahwa asuransi didasarkan pada beberapa prinsip utama untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara pihak tertanggung dan penanggung. Prinsip-prinsip tersebut meliputi insurable interest, utmost good faith, indemnity principle, subrogation principle, contribution principle, causality principle, dan flow of fortune. Prinsip-prinsip ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak termasuk proses klaim, penentuan ganti rugi, dan pembagian resiko sehingga menciptakan landasan yang kuat bagi industri asuransi. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam membuat tugas ini, yaitu sumber utama dari buku Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, karya Dr. Haji Tuti Rastuti, SHMH, dengan sumber lainnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan website Neliti tentang kronologi kasus pelanggaran prinsip itikat baik dalam perjanjian asuransi pada PT Jiwasraya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami tampilkan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.